أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد السلام عليك يا رسول الله. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah bersama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan pada hari ini Allah memberikan kita nikmat yang begitu banyak sehingga kita dapat kembali bertemu di majelis ilmu ini untuk kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita menuntut ilmu syar'i. Ya, mudah-mudahan ilmu syar'i yang kita pelajari bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Kemudian salawat dan salam tak lupa dan tak hentinya kita ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Teman-teman sekalian yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan liqa kita. Kalau kemarin Ustadz Eno menyampaikan tentang tentang pintu-pintu surga ya, pintu surga ya. Nah, mungkin untuk malam hari ini Ustaz tidak melanjutkan karena jadwal liqa kita seharusnya di pekan ketiga karena materinya belum Ustaz siapkan. Tapi hari ini kita akan pelajari tentang terkait dengan kehidupan akhir juga. Yang mana kali ini kita coba mengupas Quran surah An-Naba, ya. Ya, boleh kita lihat mungkin teman-teman yang buka Al-Quran, yang ada Quran Android di HP-nya, coba cek Quran surah An-Naba, labithina fiha ahqaba. Kecilkan lagi ya. Kita akan membahas Quran surah An-Naba ayat 23, labithina fiha ahqaba. Silakan dilihat Al-Qur'annya ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Quran surah An-Naba ayat 23 ya. Silakan teman-teman simak. Apa terjemahannya? Ya, mereka tinggal dalam masa yang cek masih storing ya. Baik teman-teman, setelah kita buka Quran surah An-Naba ayat yang ke 23. Udah buka Al-Qur'annya? Android? Oke. Baik teman-teman, dalam Quran surah An-Naba ayat 23 ini kita akan baca sama-sama. Semua teman-teman silahkan diikuti ya. Usah bacakan, tahu semuanya ikuti ya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Labithina fiha ahqaba. Artinya mereka tinggal di sana dalam masa yang lama. Mereka tinggal di sana dalam masa yang lama. Baik, teman-teman. Di Quran surat An-Naba ayat yang ke-23 ini Allah menceritakan tentang bagaimana lamanya orang-orang kafir berada di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk memahami alur dari ayat ini, maka kita coba buka dua ayat sebelumnya. Ada ayat 21 dan 22. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna jahannama kanat mirsada." Sesungguhnya neraka jahanam itu kanat mirsada, tempat pengintai bagi penjaga yang mengawasi isi neraka. Nah, teman-teman, dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, inna jahannama kanat mirsada ini adalah bahwa sesungguhnya neraka jahanam itu di atasnya terbentang jembatan As-Sirat atau jembatan atau disebut dengan As-Sirat. Nah, apa itu As-Sirat? Sirat itu adalah jembatan yang mana semua manusia nantinya akan melewatinya. Ya. Bahwa ayat ini menjelaskan bahwa sesungguhnya
tidaklah seseorang masuk surga, akan tetapi sebelumnya mereka harus melewati neraka itu dulu. Nah, ketika seseorang akan masuk surga, para nabi, kemudian orang-orang soleh, maka mereka semua, kita semua pasti akan melintasi yang namanya neraka. Nah, kemudian ketika seseorang melewati sirat itu, jembatan itu, kata Nabi SAW, jembatan itu bagaikan rambut halusnya, dia lebih tajam daripada pedang, dan halusnya lebih halus dari rambut yang dibelah 7. Rambut yang dibelah 7. Itulah halusnya dari jembatan As-Sirat itu. Kalau boleh menggambarkan, tapi kayaknya bukan kayak gini gambar aslinya ya. Nah, kalau boleh menggambarkan, ini cuma ilustrasi saja. Ilustrasi ya. Nah, di sini jalan menuju surga. Al-Jannah, surga, dan ini neraka, Jahannam. Ya, neraka Jahannam berada di bawah. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, kalau batu jatuh dari atasnya neraka ini sampai ke dasarnya setelah 70 tahun. Subhanallah. Kira-kira berapa dalamnya itu? Kalau jurang terdalam di dunia apa? Ada. Atau palung paling dalam di dunia apa? Palung Mariana. Palung Mariana itu berada di mana? Wallahu alam ya, tak tahu di mana ya. Oke lah, Palung Mariana itu kalau kita dari atas laut sampai ke dasarnya itu kira-kira sampai enggak seharian? Kayaknya enggak sampai ya. Oke lah, yang paling banter mungkin 2 hari ya, baru sampai ke dasar Palung Mariana itu. Itu baru 2 hari perjalanan kalau sampai ke dasar Palung Mariana itu. Tapi kalau neraka, dari atasnya saja kalau jatuhlah batu dari atasnya itu sampai ke bawahnya itu selama 70 tahun. Subhanallah. Nah, di atas neraka Jahannam ini teman-teman terdapat As-Sirat. Nah dia, Sirat. Seperti yang saya sampaikan tadi, Sirat ini lebih tajam daripada pedang dan lebih halus daripada rambut yang dibelah 7. Nah, semua manusia, annas, bukan orang beriman saja dan orang kafir saja, semua manusia akan melewatinya, termasuk kita. Kita akan melewatinya. Nah, di dalam hadis itu, ketika orang melewatinya, siapa yang melewatinya yang pertama? Maka yang melewati yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pertama kali melintasi As-Sirat ini. Nah, ketika melintasi Sirat, maka dilanjutkan oleh para nabi yang lainnya. Maka inilah keutamaan atau kemuliaan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang pertama kali yang akan melintasi As-Sirat ini, dan beliau pula yang pertama kali nanti akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah lewat, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah sampai di ujung, masih storing. Kayaknya besar suara atau gimana? Nah, setelah Nabi kita lewat, maka nabi-nabi lain juga sudah lewat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang yang melewati ini, yang menyusul beliau, terutama di umatnya, umat Islam, orang-orang yang beriman. Maka ketika ada orang yang melewatinya, Nabi mengatakan, "Ya Allah, selamatkan ya Allah, selamatkan ya Allah, selamatkan ya Allah." Setiap kali orang yang melintasi,
Rasulullah SAW berdoa, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Tidak, Ustaz belum pernah sampai berita berapa jumlah jembatannya. Ustaz belum sampai pembahasan itu. Yang jelasnya kalau yang Ustaz ketahui cuma satu jembatannya dan dilewati oleh seluruh umat manusia. Subhanallah. Yang Ustaz tahu satu saja penjelasannya. Ya, apakah banyak sedikit Ustaz wallahu alam. Nah, orang yang melintasinya bervariasi. Ada yang melintasinya seperti kilat. Kilat. Ada seperti orang yang berlari. Ada seperti orang yang merangkak. Ada orang yang baru menginjaknya, dia langsung jatuh. Dan yang menentukan itu, dia secepat kilat, atau seperti orang yang berlari, atau seperti orang yang berjalan, itu adalah tergantung amal soleh yang dia lakukan ketika di dunia. Nah, berarti ayat 21 tadi, teman-teman, Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahanam itu terdapat pengintai bagi penjaga yang mengawasi di neraka itu. Nah, di sini teman-teman, di atas neraka ada sirat dan di bawahnya ada malaikat yang akan menyiapkan gantungan tali gantungan untuk menarik siapa saja yang hendak ditariknya. Ya, ada orang yang memang terjatuh dikarenakan memijaknya karena dia tidak sanggup dengan betapa tajamnya tali itu, jembatan itu, maka ada kakinya yang terputus, ada yang langsung jatuh. Ada orang yang sambil memegang merangkak dan dia tidak pantas melewati ataupun masuk surga, ditarik dengan tali pengail seperti pancingan itu, ditarik oleh pengail oleh malaikat dari bawah. Sehingga orang yang berada di atas ini langsung terjatuh masuk dalam neraka. Begitulah keadaannya. Nah, lalu teman-teman, di ayat selanjutnya, inna jahannama kanat mirsada, sesungguhnya neraka jahanam itu terdapat pengintai. Nah, pengintai itu adalah malaikat yang berada di dalam neraka jahanam yang akan menarik orang yang melewati jembatan sirat itu. Nah, kemudian di ayat yang ke-22, apa bunyi ayatnya? Lit-taghina ma'aba. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Nah, orang-orang yang melampaui batas disebut dalam Al-Quran itu dengan kata tagha. Lit-taghi, taghina ma'aba, tagha. Tagha ini adalah orang yang melampaui batas. Togut adalah orang yang melampaui batas. Apa maksudnya? Orang-orang yang melanggar syariat-syariat itu disebut dengan tagha. Misalnya dia menganggap bahwa sholat itu tidak wajib, berarti dia sudah melanggar, melewati batas. Ada orang yang dia seharusnya melaksanakan ibadah puasa, syariatnya telah Allah tetapkan, tapi dia langgar batasan itu, maka dia telah melanggar, melampaui batas. Maka neraka jahanam itu disiapkan oleh Allah tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Lalu di ayat selanjutnya teman-teman, barulah kita masuk ke ayat yang kita bahas hari ini. Labithina fiha ahqaba. Mereka tinggal di sana dalam masa yang lama. Nah, sekarang Ustadz ingin mengambil satu faedah buat antum supaya antum mudah memahami bagaimana dahsyatnya api neraka itu, teman-teman. Terkadang Allah menyebutkan khalidina fiha abada. Khalidina fiha abada. Khalidina fiha abadan. Khalidina fiha abadan. Artinya sama, mereka tinggal di dalamnya selama-lamanya. Dan di ayat ini Allah sebutkan ya labithina fiha ahqawa, mereka tinggal dalam masa yang lama. Kira-kira maknanya sama enggak? Sama. Artinya sama enggak?
Sama. Allah menyebutkan orang yang berada di dalam neraka itu dengan kata khalidina fiha abada, dengan labithina fiha ahqaba. Tapi teman-teman, bahasa Al-Quran itu Masya Allah luar biasa. Di dalam ayat ini Allah sebutkan abada. Abada ini kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, abad. Abad. Abad itu apa? Dalam bahasa Indonesia artinya apa arti abad? Satu abad berapa tahun? Hah? 100 tahun ya? Apakah orang di neraka hidupnya selama 100 tahun? Tidak. Tetapi di sini disebut abadan, maknanya adalah saking lamanya, berabad-abad dia di dalamnya itu. Ya. Tetapi di ayat ini Allah menggunakan kata ahqaba. Ahqaba. Ahqaba berasal dari kata hukubun. Hukubun. Apa hukubun ini? Maka dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, sahabat Nabi SAW Ali bin Abi Thalib menyebutkan, hukubun itu adalah 70 tahun. Hukubun. Tapi kalau disebut dengan ahqaba, berarti hukubunnya banyak. Hukubunnya banyak. Contoh kalau kita menyebutkan satu orang disebut dengan kalau lebih dari 3 disebut dengan jamak. Jamak. Maka ini disebut dengan ahqaban, ini adalah jamak dari hukubun. Paham? Bisa dipahami, Maul? Hukubun ini artinya banyaknya lamanya 70 tahun. Tetapi ahqaban maknanya adalah 70 tahunnya banyak. Paham? 70 tahun, 70 tahun, 70 tahun, 70 tahun, tapi tidak menentu jumlahnya berapa. Dah? Bisa dipahami? Maka disebut dengan ahqaba. Nah, kenapa disebut dengan 70 tahun? Allah menyebut dengan kalimat seperti ini. Kenapa? Ini ada rahasia besarnya teman-teman. Ini yang kita ambil nanti faedahnya. Nah, sebelumnya Ustaz ingin menjelaskan 70 tahun ini tafsirannya ada lagi. 70 tahun maksudnya adalah satu tahunnya terdapat 12 bulan. 12 bulan. Satu bulannya terdapat 30 hari dan satu harinya adalah 1000 tahun. 1000 tahun. Coba dikalkulasikan berapa lama 70 tahun. Makna 70 tahun ini satu tahunnya 12 bulan, satu bulannya terdapat 30 hari dan satu harinya terhitung 1000 tahun. Hitungan dunia. Coba matematikanya berapa tuh? Satu tahunnya berapa tuh? Kalau satu tahun berapa hari itu kalau 30 hari dalam satu bulan? 360. 360 hari dikalikan 1000. Berapa? 36 juta? Hah? 3.600 hari. 3.600 hari. Iya. Ya, 3.600 hari. 3.600 hari itu baru 1 tahun. Hah? 360.000 hari. Berarti hitungannya 1 tahun itu serasa 3.360.000 hari dikalikan 70 tahun. Berapa? Satu orang, Anjar.
25 juta? 25 juta? 200.000 hari. Masya Allah, subhanallah. Ini baru satu hukum. Berarti satu hukum hitungan dunia 25.200.000 hari. Ini baru satu hukum, baru satu tahunnya, satu hukumnya. Dia banyak hukum-hukumnya. Dan jumlahnya tidak 3, lebih dari 3, nggak nentu. Tapi hikmahnya teman-teman, kenapa Allah sebutkan hukubun, ahqaban di sini? Hikmah besarnya, siapa yang bisa? Setelah kita lihat ini, apa kira-kira hikmahnya? Kenapa Allah nggak bilang mereka berada di neraka selama-lamanya, tiada akhir gitu? Tapi kenapa Allah bikin ahqaba? Satu ahqab itu 70 tahun. Kemudian dia banyak pula lagi 70 tahunnya. Apa hikmahnya? Nah, ini terakhirnya. Apa Rian? Allah ingin ampunan Allah terhadap umatnya. Ini kena azab. Barang itu kena azab. Kita tunggu dulu ya azannya. Allahumma rabb hadhihi da'wati Baik, terakhir sebelum kita tutup majelis kita, apa hikmah Allah sebutkan ahqaba di sini dengan hukum yang banyak ini? Maka hikmahnya adalah, teman-teman, silakan teman-teman catat, bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menyiksa orang-orang kafir yang berada di dalam neraka itu bukan hanya fisiknya saja, tapi perasaannya juga. Perasaannya juga. Kenapa kita bisa menilai bahwa perasaan orang kafir itu juga disiksa oleh Allah? Karena dari hukum-hukum ini. Maka orang-orang kafir nanti Allah akan azab mereka dengan satu hukum dulu. Satu hukum. Dihajar mereka, disiksa dalam neraka. Nah, mereka akan melewati waktu 25.200.000 tahun. Nah, ketika mereka tinggal satu hari lagi akan bebas dari neraka, satu hari lagi nih, satu hukum mau selesai, ternyata Allah datangkan satu hukum lagi. Kira-kira gimana perasaannya? Sakit tak? Sakit. Maaf, contoh orang yang dalam penjara misalnya. Dia berada dalam penjara 1 tahun. Sudah melewati 12 bulan, 11 bulan, 29 hari, satu hari lagi dia bebas. Pas hari terakhir itu, dia mau bebas, bukan Allah, ditambahkan lagi hukuman dia 1 tahun lagi. Gimana perasaannya? Sakit hati nak? Sakit hati. Begitulah Allah ingin mengazab orang-orang yang di dalam neraka itu, bukan hanya jasadnya saja, tapi di dalam hatinya, harapannya itu juga Allah hancurkan di dalam neraka itu. Begitulah teman-teman. Inilah hikmah kenapa Allah menyebutkan ahqaba di ayat ini. Saya dipahami ya? Maka jangan kira di neraka itu bukan hanya fisik saja yang Allah azab, tetapi hati, harapan juga disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa kita ambil faedah hari ini. Insyaallah setelah ini kita akan sholat. Setelah sholat kita ke rumah Arif ya, ke rumah Abang Arif yang akhwat barengan. Kita barengan ya, pergi ke rumah Arif ya insyaallah. Kita tutup mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.